Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UHAMKA, Program Studi Pendidikan Guru SD, kelompok 12, kelas 5D, ingin menjelaskan tentang prototipe model kepemimpinan kepala sekolah. Perbedaan pola perilaku tugas dan pola tegang rasa pada kepemimpinan akan menghasilkan model kepemimpinan yang berbeda-beda. Di antaranya, model yang pertama yaitu memiliki pola perilaku tugas yang rendah dan pola tegang rasa yang rendah. Pada model yang kedua yaitu memiliki pola perilaku rendah dan pola tegang rasa yang tinggi. Model yang ketiga yaitu memiliki pola perilaku tugas yang tinggi dan pola tegang rasa yang tinggi. Model yang keempat memiliki pola perilaku yang tinggi dan pola tegang rasa yang rendah. Model kepemimpinan kepala sekolah yang pertama yaitu model kepemimpinan laissez-faire, yang artinya kepala sekolah lebih bersifat pasif. Kepala sekolah akan memberikan sedikit perhatiannya terhadap guru dan karyawan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kepala sekolah juga bersifat acuh tak acuh terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan kesehariannya, guru dan karyawan diberikan kebebasannya tanpa ada petunjuk, koordinasi, dan tanpa ada pengawasan. Dalam model ini, guru dan karyawan menjadi bingung terhadap tugas yang dijalankannya. Oleh sebab itu, maka kinerja guru dan karyawan akan menurun. Yang kedua, ada kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan partisipatif ini merupakan kepemimpinan yang mendorong orang lain untuk ikut berpartisipasi. Kepala sekolah yang melakukan model kepemimpinan partisipatif ini benar-benar memperhatikan kesejahteraan guru dan karyawan dan berupaya untuk mengembangkan potensi mereka agar dapat mencapai pertumbuhan secara maksimal, baik pertumbuhan pribadinya maupun pertumbuhan jabatan. Kepala sekolah lebih banyak melakukan penyerahan kepada guru dan karyawan untuk mengatur dan menyusun pekerjaan sendiri yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, kepala sekolah lebih banyak bersikap sebagai pembimbing daripada sebagai atasan. Hubungan antara kepala sekolah dengan guru dan karyawan terjalin secara harmonis sehingga sampai pada batas-batas tertentu hampir tidak terdapat jarak antara kepala sekolah dengan guru ataupun karyawan. Aplikasi model kepemimpinan partisipatif ini dalam proses kepemimpinan sekolah menciptakan suasana sekolah yang sehat dan menyenangkan. Model kepemimpinan partisipatif menyebabkan tingkat kinerja yang tinggi bagi guru ataupun karyawan. Yang ketiga, ada kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis ini merupakan suatu kepemimpinan yang menerima pendapat atau saran dari setiap anggota untuk menentukan keputusan bersama. Kepala sekolah yang menerapkan model kepemimpinan demokratis ini besar sekali perhatiannya, baik dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru maupun karyawan. Dalam model kepemimpinan demokratis, kepala sekolah pun juga ikut berperan aktif dalam menentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing guru dan karyawan, dan tetap melakukan pengawasan dalam proporsi yang memadai. Namun demikian, kepala sekolah tidak melakukannya secara sepihak, artinya setiap keputusan yang diambil adalah merupakan hasil musyawarah dan karyawan sebagai tekanan. Sebaliknya pula dibanding sebagai suatu tantangan untuk memacu diri dalam bekerja lebih baik. Nah, yang selanjutnya ini ada kepemimpinan otoritas. Kepemimpinan otoritas yaitu yang tidak memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada bawahan, yang dimana kepala sekolah yang melakukan gaya kepemimpinan otoritas dalam segala pola perilakunya ini bersifat instruksi atau mengutamakan status formal yang didudukinya dan perhatian sepenuhnya dipusatkan untuk pencapaian tujuan sekolah secara maksimal dengan sedikit sekali memperhatikan kebutuhan personal guru dan karyawan. Nah, hubungan antara kepala sekolah dengan guru dan karyawan semata-mata adalah merupakan hubungan kerja disertai dengan berbagai peraturan yang serba meningkat dan pengawasan yang ekstra lebih ketat. Dalam kondisi demikian, guru dan karyawan dipandang sebagai alat untuk mencapainya tujuan sekolah atau sebagai pelaksana yang harus serba mentaati semua perintah yang diberikan oleh kepala sekolah tanpa diberi kebebasan sedikit pun untuk mengorganisir pekerjaannya sendiri.
Oleh karena sifatnya yang sedikit untuk mengorganisir pekerjaan sendiri, oleh karena itu cenderung untuk menekan guru dan karyawan bekerja dalam suasana yang penuh ketegangan dan ketakutan yang terus-menerus, yang pada akhirnya akan berakibat pada penurunnya tingkat kinerja guru dan karyawan. Yang bersangkutan dengan gaya kepemimpinan yang diterapkan secara tepat oleh kepala sekolah dan sesuai dengan situasi serta tersebut, maka prestasi kerja guru dapat ditingkatkan. Nah, kesimpulan dari kelompok kami, menurut kelompok kami, model kepemimpinan yang baik untuk diterapkan adalah model kepemimpinan partisipatif dan demokratis, yang dimana karena kepemimpinan tersebut merupakan model yang dapat meningkatkan keefektifan yang sesuai dengan situasi sekolah dan kebutuhan yang ada pada sekolah, serta memotivasi para guru dan tenaga kerja edukatif lainnya. Karena model kepemimpinan partisipatif ditandai dengan pola perilaku tugas rendah dan pola perilaku tanggung jawab yang lebih tinggi, kepala sekolah yang melakukan gaya kepemimpinan partisipatif benar-benar memperhatikan kesejahteraan guru dan karyawan dan berupaya untuk mengembangkan potensi mereka agar dapat mencapai pertumbuhan secara maksimal, baik pertumbuhan pribadi maupun pertumbuhan jabatan. Sedangkan gaya kepemimpinan demokratis ini ditandai dengan pola perilaku tugas tinggi dan pola perilaku rasa tegang yang lebih tinggi. Kepala sekolah yang melakukan gaya kepemimpinan demokratis besar sekali perhatiannya, baik dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru maupun karyawan. Berbeda dengan gaya kepemimpinan partisipatif yang lebih banyak mempercayakan kepada guru dan karyawan untuk mengorganisir pekerjaannya masing-masing. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, kepala sekolah berperan aktif dalam menentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing guru dan karyawan, dan tetap melakukan pengawasan dan proporsi yang memadai.